Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita pada siang hari ini bisa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, bisa bekerja, bisa sholat berjamaah, dan insyaallah mengisi waktu istirahat kajian sejenak sekitar 45 menit ke depan sampai jam 1. Dan tema kita pada hari ini adalah tentang konsep warisan dalam Islam. Nah, kelihatan ya. Sebelumnya ingin saya sampaikan, insya Allah nanti setelah pertemuan ini jamaah saya kasih perangkat untuk bisa ngitung waris sendiri. Ya. Gak usah nanya ke Ustadz siapapun, gak usah nanya ke saya, itu cara ngitungnya ya. Cara ngitungnya, insya Allah udah bisa ngitung sendiri nanti setelah selesai ya. Saya kasih perangkatnya. Ilmu waris tidak sesulit zaman dulu lah, karena sudah dibantu dengan perangkat ya, semacam aplikasinya. Jamaah sekalian, sebenarnya ilmu tentang warisan itu ada ilmunya tersendiri, namanya faraid atau fikih mawaris. Jadi berbeda dengan fikih muamalah ya. Jadi fikih itu memang luas, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih nikah, ada fikih peradilan, ada fikih jinayat atau kriminal, ada fikih kuliner, luas sekali bidang kajiannya. Nah, biasanya saya menyampaikan kajian fikih muamalat seputar bisnis, ekonomi, dan keuangan. Tetapi karena memang masalah waris itu juga masalah uang, masalah harta, banyak sekali yang bertanya seputar warisan ketika saya sebagai pengajar fikih muamalah. Nah, saya ingin menyampaikannya, saya bisa menyampaikan kajian tentang fikih mawaris, tapi nanti kalau untuk konsultasi kasus pribadi masing-masing, nggak usah konsultasi. Ya, hitung sendiri di sini aja, nanti saya kasih ilmunya ya. Karena yang sulit dalam warisan itu ternyata bukan cara baginya, tapi apa? Kerelaan untuk menerima pembagian. Ikhlas menerima pembagian, bukan masalah cara baginya. Cara baginya itu sebenarnya gampang. Memang dulu saya katakan sulit sih dulu ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak orang yang berbuat baik ya. Dengan bantuan teknologi digital itu sekarang jadi gampang gitu ya. Jadi sekali lagi yang sulit itu adalah keikhlasan untuk menerima. Makanya saya ingin sampaikan pokok-pokok ajaran dan kajian tentang fikih waris dalam Islam. Ya. Baik, yang pertama ini yang perlu diterima bersama, disadari bareng bahwa yang namanya warisan jamaah sekalian itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, yang wafat. Kalau orangnya masih hidup, nggak ada pembahasan tentang waris. Selama orang itu hidup, maka tidak ada diskusi pembahasan tentang warisan. Warisan itu hanya terjadi apabila yang meninggal dunia, yang punya harta sudah wafat dan sudah dipastikan wafat. Kalau bapak kita masih hidup bagi-bagi, itu namanya bukan warisan. Ya. Kalau bapak kita masih hidup, pesan-pesan itu namanya bukan warisan. Pesan ini buat si A, ini buat si B, itu bukan warisan. Yang namanya warisan, sepakat semua ulama, hanya terjadi kalau orang yang punya harta wafat. Itu karena konsepnya seperti yang saya sampaikan dalam kajian fikih muamalat adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Konsepnya dalam Islam, harta itu milik Allah. Maka kalau ada yang meninggal dunia, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, artinya semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kalau misalnya saya punya handphone, HP di sini, ini memang punya saya secara lahiriah, tapi secara konsep Islam, hakikatnya ini milik Allah. Sehingga apa? Saya tidak memiliki kebebasan di dalam menggunakan handphone ini. Contohnya kalau saya buat nimbuk bapak-bapak, boleh nggak?
Saya lemparin ke orang lain, boleh nggak? Kalau saya, itu kan jelas nggak boleh. Kalau saya hancurin, saya pecah bosen, saya banting aja deh. Ya. Saya banting ke jalan, biar diinjak sama kereta, biar hancur. Boleh nggak? Nggak boleh, namanya apa? Mubazir. Walaupun ini punya saya. Kalau konsep kapitalis boleh-boleh aja, terserah saya, saya punya. Tapi konsep Islam nggak boleh, mubazir. Nah, karena ini hakikatnya milik Allah. Kalau saya nggak mau, kalau saya misalnya karena banyak duit nggak mau HP begini, beli lagi yang baru misalnya, ya kasih aja orang yang lain. Jangan dihancurin, itu caranya ya. Jadi kita sudah sadar sebenarnya mengucapkannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi giliran bagi-bagi pada nggak sadar. Jadi saya katakan kita sudah mengakui kalau saya mati misalnya, maka saya ini milik Allah, akan kembali menjadi milik Allah. Harta saya pun akan menjadi milik Allah. Karena Allah itu zat yang maha kaya, tidak butuh harta, maka hartanya dibagi. Yang bagi hartanya orang yang meninggal siapa? Allah. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah ayat di dalam surat An-Nisa ayat 7 sampai ke 14. Ya, nanti saya bacakan sebagian. Itu konsep dasarnya harus kita percayain dulu ya. Jadi Bapak-bapak tadi sholat duhur 4 rakaat semua ya. Saya tanya, Bapak sholat duhur 4 rakaat itu ada ayatnya nggak Pak? Yang menunjukkan bahwa sholat duhur 4 rakaat, ada nggak? Nggak ada kan? Cuma dari hadis kan? Sholat maghrib 3 rakaat dari mana? Dari hadis. Kalau pembagian waris Pak, lebih jelimet, lebih teliti, lebih detail Pak ternyata. Ini saya tunjukkan contohnya. Ya. Ini, kalau warisan, ini saya baca ayat 11 saja Pak ya. Ini pun Bapak nggak usah hafalin nilai-nilainya, angka-angkanya rumit. Bapak cuma konsepnya begitu toh, itu aja ya. Saya bacain ayatnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithli hadzal unthayain. Allah berpesan pada kalian ya, jatah anak laki-laki itu 2, anak perempuan 1. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Tapi kalau ahli warisnya semuanya perempuan, 2 orang atau lebih, maka anak-anak perempuan itu secara total mendapatkan 2/3. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Kalau ahli warisnya cuma anak perempuan 1, anak perempuannya cuma 1, dapatnya setengah. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Nah, bapak dan ibu masing-masing dapat 1/4. Mimma taraka in kana lahu walad. Itu kalau mayitnya punya anak, yang meninggal dunia punya anak, ya. Fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau dia punya anak, maka bapak ibu masing-masing dapat 1/3. Jadi betul Pak? Detail kan? Nah ini Bapak baca nanti dari ayat 7 sampai ayat ke-14 ya. Jadi sampai seperti itu loh Pak detailnya. Jadi yang bagi itu Allah, bukan dari hadis saja, bukan dari para ulama, bukan dari ahli fikih, bukan. Memang dari sonanya begitu. Lah kok Allah yang bagi? Lah kan harta itu punya Allah. Ya terserah Allah dong. Lah kok saya bagiannya sedikit? Ya yang punya Allah. Kita dibagi udah syukur, alhamdulillah. Mau dibagi kok protes. Ya kalau nggak mau ya udah nggak usah ambil bagiannya sekalian, gitu kan? Maka sebenarnya nomor 1 tadi saya katakan sulitnya itu bukan cara baginya, mau nggak menerima konsep pembagian dari Allah, gitu loh. Konsep yang kalau saya bilang bukan ditawarkan, diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ini loh cara baginya begini. Mau nggak, itu aja yang sulit menurut saya. Ya. Oke, kembali ke slide saya. Jadi warisan itu adalah kalau yang punya harta sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup bukan warisan. Ya. Harta ini secara otomatis dibagikan oleh Allah sesuai dengan ayat-ayat tentang warisan. Jika pemberian dilakukan secara penuh saat pemilik harta masih hidup, maka tidak disebut dengan warisan, tetapi disebut dengan hibah. Nah, kalau nanti seseorang meninggal dunia, sebelum bagi waris, tolong selesaikan dulu 5 perkara ini Pak ya. Nomor 1, pemakaman dulu Pak. Belum dimakamin udah ngomongin warisan. Termasuk biaya pemakaman. Jika memang tidak ada yang ngebosin, tidak ada asuransi, atau tidak ada lembaga yang bayarin biaya pemakaman boleh diambil dari harta peninggalannya. Ya kalau asuransi ya udah alhamdulillah. Kalau model di kompleks saya itu yang bayarin RW ya.
ada unit duka, unit duka. Jadi kalau ada meninggal dunia, biaya pemakaman ditanggung oleh RW. Ya. Kalau yang mau iuran sedikit, langsung, maksudnya nggak usah iuran terus-terusan, ya mati aja duluan dia bilang. Iuran sebentar mati udah selesai. Tapi kalau mau umurnya panjang ya iuran aja terus. Infak sifatnya ya, infak ya. Nanti dananya itu untuk biaya pemakaman, tolong menolong dengan tetangga. Nah, ini saya tulis excluding tahlilan, karena tahlilan itu bukan wajib. Bukan saya anti tahlilan, tapi tahlilan itu tidak wajib. Jadi jangan diambil dari situ. Ya. Kalau mau tahlilan, ya pakai biaya dari orang yang masih hidup atau dari tetangga. Yang kedua, hak-hak terkait harta. Mungkin ada harta yang digadaikan atau harta orang yang digadaikan pada si almarhum itu. Selesaikan dulu masalah-masalah itu. Yang ketiga dan keempat, masalah utang. Utang kepada Allah dan utang kepada manusia, bayarin dulu. Utang kepada manusia ya contohnya jual beli belum lunas, ya kan? Pernah utang duit belum dibayar, ya. Oh, nggak kelihatan? Oh, nggak berubah ya? Coba. Nah, belum jalan, coba. Ini tadi udah kelihatan ya. Nah, yang ini sekarang kelihatan berubah kan? Nah, jadi ini ayat-ayatnya nanti saya tunjukin ya. Jadi yang ketiga dan keempat utang, utang kepada manusia ataupun utang kepada Allah. Utang kepada Allah maksudnya apa? Contohnya haji, zakat. Mungkin dia pernah, maaf contohnya ya, bulan puasa hubungan suami istri di siang hari, kan kena kifarat kan? Kifaratnya puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa sedekah kepada 60 orang miskin, itu contoh kifarat. Atau dia pernah bersumpah, sumpahnya tidak dipatuhi, dia kan disuruh memberikan sedekah kepada 3 orang fakir miskin kan. Kemudian kifarat-kifarat atas dosa-dosa yang lain. Intinya kifarat-kifarat itu dibayarin dulu ya. Kifarat sumpah, kifarat hubungan suami istri, mungkin ada kifarat dosa-dosa yang lain, nanti tergantung dosanya apa, nanti ketentuan dalam fikih apa. Intinya itu bayarin dulu. Yang kelima, wasiat. Kalau dia ada wasiat, pesan-pesan ya, bukan wasiat takwa ya. Kalau wasiat takwa ini tugasnya khotib ya, tugasnya khotib di hari Jumat, wajib itu ya. Wasiat terkait dengan hartanya, ini jalankan dulu, tapi maksimal sepertiga. Dan kayaknya sudah pernah saya sampaikan, wasiat ini tidak boleh kepada atau untuk ahli waris ya. Jadi misalnya wasiat buat panti asuhan, wasiat buat masjid, buat pesantren, itu bayar-bayarin dulu. Kalau dia pesannya sampai setengah dari total warisan, nah yang dijalankan cuma sepertiganya aja. Kalau ini udah diberesin semua, baru bagi sebagai warisan. Sisa hartanya sebagai warisan. Nah ini ayat yang tadi saya sampaikan ya, pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala, konsep tentang pembagian waris itu ayatnya di sini. Tadi yang saya bacakan ya. Ini terjemahannya sudah ada. Nanti slide-nya saya kasih ya. Slide-nya saya kasih. Ini terjemahannya. Bapak tidak perlu hafalkan ya. Nah terus ini. Waris mewarisi itu terjadi, ada syarat rukunnya lah kalau istilahnya orang wudhu sama sholat ya. Syarat rukunnya sholat itu apa? Ya harus suci, menutup aurat, menghadap kiblat juga apa ya. Nah ini kalau syarat rukunnya waris mewarisi ketentuannya apa? Nomor 1, pemilik harta benar-benar sudah meninggal dunia. Kalau belum ketahuan mati apa hidup ya? Perjelas dulu. Memang ada orang yang belum jelas ada, Pak. Contohnya kalau terjadi banjir, kecelakaan pesawat, atau orang hilang. Kan kadang-kadang kan kita nggak tahu dia di mana nih. Oh, udah mati kali, nggak bisa kali ya. Harus dipastikan ada surat keterangan meninggal dunia. Makanya contohnya seperti dalam dunia asuransi, dia belum dapat klaim kalau belum ada surat keterangan meninggal dunia. Ya, plus kadang-kadang diminta surat pemakaman. Udah dimakamin belum? Dimakamin di mana? Nah itu. Asuransi kan juga begitu ya. Jadi harus dipastikan sudah meninggal dunia. Yang kedua, warisnya, ahli warisnya dipastikan masih hidup. Kalau udah meninggal dunia, ya nggak ada jatah. Misalnya, ya, Bapak sebagai orang kaya yang meninggal dunia, punya anak 3, yang 1 sudah meninggal dunia. Sekarang ahli warisnya anaknya berapa, Pak?
Dua, yang jadi namanya ahli waris yang dua anak itu, ya. Cucu, anak dari anak yang sudah meninggal dunia termasuk ahli waris atau tidak? Termasuk apa enggak? Iya apa enggak ya? Ya, beda pendapat orang. Dia ahli waris tapi nggak kebagian. Ya, dia sebagai ahli waris, statusnya ahli waris dia, cucu tuh ahli waris, cuma dia nggak kebagian. Oh, itu dia namanya mahjub, terhalang. Dalam konsep warisan tuh kalau ada yang dekat, yang jauh nggak dapat. Itu ya. Contohnya ada cucu, anak nggak dapat. Ada bapak dan kakek, bapak dapat, kakek nggak dapat. Nah, contohnya begitu ya. Ada anak, kakak sama adik nggak dapat. Ya, paman juga nggak dapat karena ada anak. Tapi kalau nggak ada anak, ya nggak ada anak laki-laki, nggak ada anak perempuan, bisa dapat. Nah, hal-hal seperti ini sekali lagi bapak nggak usah hafalin, nanti saya kasih aplikasinya ya. Coba yang penting itu sekarang konsepnya paham dulu, ngerti dulu, dan sebenarnya terpenting beriman dulu. Percaya bahwa konsep ini dalam syariah memang begitu, ya bapak harus percaya. Yang ketiga, diketahui sebabnya hubungan antara yang meninggal dengan yang masih hidup. Sebabnya apa? Kalau dia mau bicara, saya ini ahli warisnya. Sebagai apa? Sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, atau sebagai apa? Harus jelas statusnya, status hubungan dengan orang yang meninggal dunia. Nah, ini yang berat berikutnya. Oh belum, setelah ini. Ini hanya contoh ya. Bahwasanya ahli waris itu bukan cuma anak sama suami istri, Pak ya. Di Indonesia orang pahamnya, umumnya bukan semuanya, banyak orang yang mengira yang namanya ahli waris itu cuma anak sama suami istri. Ya, nggak ada pendapat ulama yang begitu, Pak. Ahli waris itu banyak, totalnya ada sekitar 22. Dan kita lihat daftarnya ya. Ini contoh saja. Yang pasti ya, suami dapat, istri dapat, bapak dapat, ibu juga dapat. Dan yang saya tekankan nomor 3 dan 4 nih. Bapak dan ibu itu dapat ahli waris, nggak bisa dihalangin dia. Seperti anak tuh nggak bisa dihalangin. Dari 3 sebenarnya, suami atau istri, bapak dan ibu, kemudian anak. Itu nggak bisa dihalang-halangin, nggak ada siapapun yang menghalangi. Ya. Tapi kalau paman, kakak, adik, itu bisa dihalangin. Kakek, nenek itu bisa dihalangin. Dihalangin oleh ahli waris yang lebih dekat, maksud saya. Kalau ada yang dekat, yang jauh nggak dapat, gitu ya. Kemudian anak perempuan, cucu perempuan, saudari, itu termasuk ahli waris. Ya. Nah, ini konsep yang berat itu di sini sebenarnya. Ya. Ini Pak, ini konsep berat lagi. Apa itu? Bahwa hubungan waris Pak, itu terputus kalau ada 3 perkara. Nomor 1, kalau ada perbedaan agama. Berat kan? Ya. Jadi suami istri menikah, beda agama. Kalau meninggal dunia nggak bisa mewarisi, kan berat itu kan. Masa suaminya meninggal, istrinya nggak boleh mewarisi, kan berat itu kan. Atau sebaliknya, ini yang sangat amat berat banget. Begitu pula dengan bapak sama anak. Bapaknya meninggal dunia, ternyata dia muslim, anaknya non muslim, nggak kebagian, ribut pokoknya dijamin. Makanya saya bilang, saya nggak mau jadi konsultan waris untuk kasus-kasus pribadi, nggak mau ya. Tapi kalau tanya hukumnya gimana secara umum saja dalam pengajian mau, tapi kalau di luar pengajian saya nggak mau, karena hampir nggak ada gunanya. Sengketa itu tempatnya di pengadilan. Jadi kalau ada sengketa larinya ke pengadilan aja, jangan ke ustadz. Hampir nggak ada gunanya ke ustadz. Jadi ustadznya jadi capek doang. Susah, nggak akan bisa selesai kalau nggak pakai pengadilan itu biasanya. Mending kalau cuma gitu doang. Kadang-kadang ada yang keluarganya nggak terima, ustadznya yang dikebukin. Ada yang disantet juga ada kejadian, ya ustadznya disantet malah kan repot. Ada sih pernah yang kejadian enak sih, ustadznya dapat bagian, tapi jarang sekali itu ya. Saya baru dengar seumur hidup saya baru 1 orang. Jadi ustadznya katanya bagi pulang-pulang selesai katanya dikasih mobil, cuma 1 doang tuh. Tapi kalau yang disantet saya ketemu 2. Yang cuma terima kasih ustadz itu banyak ya. Makanya saya bilang, nggak mau deh, saya sekarang nggak mau kalau jadi konsultan atau menyelesaikan sengketa atau itu nggak mau saya ngajar saja, saya bilang ya. Kalau konsultan bisnis saya mau, kalau konsultan waris nggak mau ya. Saya pernah ngalamin juga, jadi musuh saya Pak. Jadi ketika harusnya begini-begini, yang pro dengan saya jadi teman saya kan.
Tapi yang nggak pro di antara keluarga itu jadi musuhan dengan saya. Jadi musuh saya semakin banyak dari konsultan waris sudah. Makanya saya nggak mau, apalagi kalau ada bicara beda agama, itu berat banget. Apalagi saya ini kan pebisnis juga. Rekanan saya kan rekanan bisnis juga. Saya kan juga banyak berinteraksi dengan orang yang beda agama. Terus terang banyak banget saya. Saya kan terlibat ya sebagai apa ya, selain sebagai dosen kan juga di perusahaan-perusahaan. Kalau namanya di perusahaan kan ya orang non muslim kan banyak kan, pernikahan beda agama kan juga banyak. Saya kan repot tadi menjelaskan kan, udah mendingan lihat video saya aja. Nanti kalau yang konsep apa kasus-kasus di pribadian ini berat nih Pak ya. Ini nggak ada perbedaan pendapat Pak masalah beda agama ini. Hadisnya sahih ini saya ambil dari Sahih Bukhari, la yabitul muslimul kafir wal kafirul muslimah ya. Ini pendapat Imam Malik sampai saya jelasin di sini. Yang kedua, ya kalau ini sih insya Allah mudah diterima orang. Rada mudah apa pembunuhan. Kalau ada orang membunuh, maka pembunuh itu nggak bisa mewarisi orang yang dibunuh. Ya. Jadi kalau contohnya siapa bunuh-bunuh? Gak usah disebut lah ya. Pokoknya misalnya ada bapak membunuh anak, anak membunuh bapak, istri membunuh suami, suami membunuh istri, maka yang membunuh putus hubungan warisnya. Nah, untuk bilang dari kata orang misalnya bapaknya kaya raya, gak mati-mati udah umur 90 tahun nih. Kapan saya kaya? Coba kalau bapak saya mati kan kaya, kan? Akhirnya bapaknya dibunuh ya. Kalau ketahuan maka anaknya ini diharamkan mendapatkan warisan dari bapaknya yang dia bunuh itu. Mutlak menurut semua ulama. Ya, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, pembunuhan itu dalam Islam itu termasuk kriminal yang paling berat. Ya, kalau diungkapkan di dalam Al-Quran kan walakum fil qisasi hayatun. Kehidupan itu akan terjamin kalau ada penegakan hukum qisas. Kalau nggak ada hukum qisas, nyawa orang itu nggak terjamin. Walakum fil qisasi hayatun. Ada kehidupan kalau ada penegakan hukum qisas. Qisas itu hukuman setimpal, cuma pembunuhan doang. Yang terkait dengan nyawa saja maksudnya ya. Hukum qisas itu cuma terkait dengan nyawa, hukuman setimpal. Kalau yang lain-lain cuma 6 perkara yang hukumannya ditentukan oleh Islam. Selebihnya diserahkan pada pengadilan. Ya. Saya mau tekankan bahwa pembunuhan itu kriminal yang sangat besar. Nanti di akhirat, yang pertama kali dihisab itu tentang sholat, ya kan? Itu yang terkait dengan urusan Allah, urusan kita dengan Allah. Yang terkait dengan manusia, yang pertama kali dihisab itu adalah urusan darah. Jadi kalau bunuh-bunuhan maksud saya, pembunuhan itu pertama kali yang dihisab oleh Allah nanti, yang terkait dengan urusan dengan sesama manusia. Jadi putus hubungan waris. Yang ketiga, nah ini sih kayaknya sudah nggak ada zaman sekarang ya, jadi nggak terlalu penting. Perbudakan, ya perbudakan. Budak ini nanti nggak bisa waris mewarisi. Kenapa? Karena hartanya budak itu akan dikuasai, dimiliki oleh tuannya. Kalau misalnya seorang bapak meninggal dunia, anaknya jadi budak, dapat warisan, nanti diambil alih sama tuannya, kasihan. Keenakan tuannya kan, kasihan ahli waris yang lain. Atau sebaliknya, kalau ada budak kaya meninggal dunia, hartanya udah diambil sama tuannya. Nah, ini sudah nggak ada di zaman sekarang, nggak kasih diperdalam. Dan ini terakhir Pak, habis ini tekniknya. Jadi ketika Bapak Ibu mau membagi warisan, lakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, data dulu semua kekayaan Pak ya. Baik itu yang berupa uang tunai maupun aset-aset tidak bergerak, tanah, properti, dan segala macam. Yang kedua, bayarin yang saya sebutkan di slide yang awal tadi ya, yang terkait 5 hal tadi. Ini beresin dulu urusan-urusan ini sudah. Nah ini beresin tadi. Ini beresin dulu nih. Dua ya. Nah ini beresin dulu. Biaya pemakaman, utang piutang, wasiat ini beresin dulu. Ya. Setelah dilakukan pendataan dari semua kekayaannya. Ya. Setelah itu, apalagi langkah berikutnya, lakukan appraisal. Ya. Khususnya kalau banyak warisan berupa barang atau aset. Ini diem-diem Mbak. Kalau bisa, kalau kita sudah tua, sudah mendekati 60, jangan lagi berinvestasi dalam properti. Karena apa?
Kalau warisan berupa properti, biasanya baginya gampang apa susah? Susah kan? Saya pernah dapat cerita dari teman-teman bapaknya, maksudnya karyawan pajak. Katanya ada orang yang dapat warisan nggak bisa bayar pajaknya, akhirnya tanahnya disita. Tapi apakah itu pajak daerah atau pajak pusat saya nggak tahu. Intinya ada orang dapat warisan, tapi warisannya ya kalau tanahnya di Kuningan, apalagi di Menteng kan, lumayan pajaknya kan gede. Dan tempo hari saya ketemu orang beneran gitu, langsung maksudnya dia sendiri. Saya dapat warisan, suruh bayar pajak apanya gitu, 400 juta. Nggak sanggup saya. Tanah bapak di mana? Di Setiabudi gitu. Wah, Setiabudi. Terus dipanggil sama orang apa Dispenda itu katanya, yang pendapatan daerah itu katanya. Ya yang kaya kan bapak saya kan kagak. Saya ketemu juga orang lain, mau membagi warisan tanah pak. Udah 10 tahun lebih dijual nggak laku-laku pak. Terus gimana? Kedongkrak terus. Cuman itu di daerah. Ya, jadi kalau pajak daerah kalau di kampung kan rada lunak ya. Terus gimana mengeksekusinya itu rada susah. Makanya jangan banyak ninggalin properti. Ya. Tinggalin ruang tunai aja kalau bapak mau mikirin warisan buat anak ya. Kalau masih muda, bapak investasi properti nggak apa-apa. Kalau udah tua nggak usah. Nyusahin. Ya, nyusahin ahli waris nanti ya. Jadi lakukan appraisal. Kemudian keempat, masukkan nilai appraisal yang disepakati ya. Jadi total kekayaannya kira-kira berapa. Ya nanti kalau ternyata terjual angkanya bertambah tinggal berubah sedikit ya. Nah yang terakhir masukkan jumlah ahli waris yang ada pada bagian masing-masing. Sekarang saya tunjukkan ya jamaah sekalian. Nanti bapak ibu buka ini aja. Ya. Nih alamatnya muslim.or.id. Ya, ini saja kayak promosi ya. Tapi saya cari aplikasi yang ada di internet yang bertahan terus, yang saya udah coba, kayak cocok ya. Sepanjang ini saya coba cocok ya itu muslim.org.id. Di sini ada, silakan coba aplikasi ini di alamat. Nanti di apa? Di file saya tadi saya tulis kok ya. Di file saya tadi saya tulis juga alamat URL-nya ya. Alamat URL. Nah di sini, sudah saya tulis di sini ya. Kelihatan ini kan? Ini alamat URL-nya. Nah sekarang gampang sekali ya. Ini insya Allah saya praktekkan 5 menit, 10 menit. Insya Allah selesai nanti Bapak bisa pakai. Nah saya buat asumsinya jumlah appraisalnya 100 ya, 100% ya. 100 miliar juga boleh, 100 triliun juga boleh ya. Pokoknya kita buat 100 saja biar gampang. Jadi kita masukkan dulu di sini jumlah hartanya 100. Nah sekarang ahli warisnya siapa aja Bapak cantumkan. Tuliskan di sini. Mulai dari keturunan ke bawah, leluhur maksudnya yang ke atas, keturunan ke atas ya. Ini keturunan ke bawah itu maksudnya anak laki-laki, cucu, keturunan leluhur berarti bapak dan ke atas, kemudian ini pasangan suami istri, nah kemudian ada nih hawasi istilahnya yang ke samping saudara ya, kerabatnya bapak. Kita tulis. Misalnya anaknya berapa pak? Anak laki-laki berapa? Apa sebutin aja? Dua. Nah, jangan satu apa kedikitan, anak suatu. Dua. Kalau misalnya bapak selesai perkaranya, ahli warisnya cuma itu doang, ya udah selesai pak. Berarti masing-masing anak dapat 50, ya kan? Anak laki-laki, bagiannya dalam istilah ilmu waris namanya asobah, bukan ashabul furud ya. Jumlahnya ada 2 orang. Saham, ya 2. Harta bagiannya 100 bagi 2, jadi masing-masing 50. Lihat aja kesimpulannya. Ada anak perempuan nggak pak? Oh ada pak. Tulis kalau itu anak perempuannya berapa misalnya? 1. Wah anaknya perempuan sedikit banget anaknya. Saya punya anak 5 aja sekarang di rumah sepi pak, cuma 1. Jangan punya anak dikit pak, kasihan. Cucu ada nggak pak? Udah punya cucu belum? Punya. Tulis saja, anggap aja ada. Berapa? 2 tulis. Nah, ini udah ada keterangan pak. Anak laki-laki masing-masing dapat 40. 40 kali 2 jadi 80. Anak perempuan dapat 20. Anaknya cuma 1 kan pak. 40 sama 40 sama 20, 100. Udah habis. Loh cucu gimana? Cucu terhalang oleh anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki, cucu nggak dapat pak. Misalnya nih ya, saya buat 0 pak ya. Tuh, tuh. Kalau nggak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dapat.
Iya, ini cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat 25. Kalau anak perempuan dapat 50. Banyakkan anak kan? Ini kan cucu, Pak. Udah turun grade-nya kan? Ya, oke, saya balikin lagi ini. 2 misalnya. Ya, tadi 2 anak laki-laki. Bapaknya masih ada nggak, Pak? Anggap aja masih ada ya. Bapaknya berapa? 1. Oke. Bapak ibunya masih hidup misalnya. Kita tulis. Kalau bapak ibunya kita tulis, ini bapak perhatiin nih. Anak laki-laki sekarang dapat 40. Anak perempuan 20 kan, Pak. Sekarang kalau ada bapak, jatah anak akan berkurang. Tuh. Bapak dapat 16. Maka jatah anak berkurang. Anak laki-laki bukan 40 lagi, 33. Anak perempuan 16. Ini sebenarnya 16,5. Jadi desimalnya dihilangin ya. Desimalnya nanti buat sedekah. Ya. Karena nanti ada anjuran di ayatnya, ayat 7 sampai 14. Kalau kamu bagi-bagi warisan, nanti ada kerabat, anak yatim, fakir miskin yang bukan keluarga, yang tidak dapat bagian, kasihlah mereka. Ya. Buat uang denger. Nah, ini koma-komanya buat mereka aja, nanti kalau bapak ada, ternyata kalau ada selisihnya ya lebih dikit. Nah itu jadi sedekah. Nah, jadi bapak, ibu ada nggak? Tulis kalau ada. Ibunya ada berapa? Oh, 2. Masa ada ibu 2? Gimana keluarnya dari mana? Ibu itu pasti 1 ya. Jadi ibu itu orang yang melahirkan Anda. Dalam bahasa Arab definisinya begitu. Orang yang melahirkan adalah ibu. Ya. Kalau ibu tiri bukan ibu. Ya, ibu tiri itu dalam bahasa Arabnya bukan ibu, tapi zaujatul ab, istrinya bapak. Ya. Jadi nanti kalau bapak membaca zaujatul ab, istrinya bapak. Oh, ada istrinya bapak. Istri bapak kan ibu. Itu bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab zaujatul ab berarti maksudnya ibu tiri. Ya. Tapi kalau ibu itu bahasanya ummun. Ummun itu hanya 1, pasti 1, yaitu orang yang melahirkan orang itu namanya. Ibu saya orang yang melahirkan saya. Jadi saya keluar dari perut siapa, itulah ibu saya. Tidak ada perbedaan. Ya. Ibu tabung, ya, punya tabungan. Nah, itu dari spermanya. Tapi makanya bayi tabung itu kan dalam Islam hanya boleh jika dari suami istri sebenarnya. Kalau bukan suami istri, bayi tabung tidak boleh. Ya, misalnya kita ambil orang siapa, terus kumpulkan spermanya, masukkan ke tabungan. Gak boleh dalam Islam, harus melalui pernikahan yang sah. Nah, oke, misalnya ada kakek, Pak. Gak apa-apa misalnya ada masih hidup. Kita terus kakek dari bapak tuh. Gimana kakek? Kakek dari bapak terhalang oleh bapak. Kan? Kan tadi saya bilang, kalau ada yang jauh, ada yang dekat. Yang jauh terhalang. Kakek kan lebih jauh, lebih dekatan bapak kan? Nah, maka kakek terhalang. Nenek sama aja kalau ada ibu ya, ada ibu, nenek tulis neneknya 2 misalnya, atau 1. Sama, nenek juga terhalang oleh bapak. Apalagi suami istri, ya yang penting nih suami istri, mosok dua-duanya meninggal kan nggak mungkin ya. Salah satunya kan, kalau suami meninggal, ya istrinya hidup, istrinya meninggal, suami hidup. Maksudnya nggak mungkin dua-duanya ada suami sama istri ya. Tapi kalau misalnya istri udah meninggal, sekarang dia jadi duda meninggal, mungkin nggak ada istri kan. Nah sekarang kita anggap masih ada, salah satunya ya. Misalnya suami yang meninggal, istrinya masih ada. Istrinya berapa, Pak? Beda loh, Pak. Nanti angkanya loh, Pak. Istrinya 1, kita lihat. Oke, istrinya 1, PNS kok ya. Kedua repot tadi, urusan panjang. Istri, kalau 1 dapat 12. Istri itu kan dapatnya 1/8, Pak. Istri itu antara 1/4, 1/8. Kalau suami setengah 1/4. Ayatnya gitu. Maksudnya gini, suami dapatnya setengah. Tapi kalau ada anak dari almarhum, dapatnya 1/4. Sedangkan istri dapatnya 1/4. Kalau nggak ada anak, kalau ada anak dapatnya 1/8. Ini kan ceritanya ada anaknya, ada anak laki-laki kan. Berarti istri cuma dapat 1/8. 1/8 dari 100 kan 12,5. Ini komanya hilang lagi sekali lagi ya. Cuma 12. Itu kalau istrinya 1, Pak, dapatnya 12 utuh. Kalau istrinya 2, Pak? Istri 3, Pak. Istri 3. Oke, satu sudah benar Bapak lupa ya. Istu. Kalau istrinya 3, Pak, lumayan, Pak. Masing-masing cuma dapat 4. Ya 12 itu tetap, jadi 12 itu maksudnya untuk total istri maksudnya, Pak. Bukan per istri. 12 itu untuk semua istri. Makanya jangan punya lebih dari 1, Pak. Kasihan istri nggak punya dikit. Ibu-ibu nggak mau, cuma 2.
dapatnya jatahnya dikit ya. Jadi kalau ini kita coba ya, ini karena istrinya 3 dapatnya masing-masing 4. Kalau istrinya 2 masing-masing 6. Ya kan? Istri 6. Kalau istrinya 1 dapatnya 12. Nah, itu Pak. Jelas kan? Istrinya 4 masing-masing 3. Kita coba. Istrinya 4 jadi 3. Anak juga sama Pak. Anak tadi kan dikatakan 2 anak laki-laki 2 bagian itu secara keseluruhan itu Pak. Anak itu kan nanti gini. Sebenarnya kalau cara ngitungnya, ashabul furud istilahnya, yang dapat bagian 1/6 siapa, yang dapat 1/4 siapa, bagi dulu. Sisanya buat anak. Gitu kan? Nah, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Kalau anak laki-lakinya banyak, anak perempuannya dikit, anak laki-laki dapatnya dikit Pak. Kita coba, anak laki-laki misalnya ada 5, anak perempuannya 1. Coba lihat, banyakkan siapanya. Ini anak laki-laki masing-masing cuma dapat 9, anak perempuan 4. Ya, ya tetap kalau anak sama anak maksudnya ya, anak sama. Tapi dibanding dengan ibu, dibanding dengan istri, anak sekarang dapatnya kecil, 9 doang Pak anak, 9. Ibu dapat 16. Selama ini kan kita tahunya ibu dapatnya dikit, anak dapatnya paling banyak. Ya. Istri juga sama, istrinya kalau banyak dapatnya dikit, tapi kalau istrinya 1 ya dapatnya lebih banyak kan. Gitu, Pak. Jadi cara membaginya, Bapak tinggal simpen ini alamat, Bapak tinggal masukkan berapa angka ini warisannya, kemudian masukin semua ahli waris, udah ngitung sendiri Pak. Jadi Bapak nggak usah nanya ke Ustadz, nggak usah nanya ke Kiai, ya tinggal masalahnya mau nerima enggak ya itulah. Ya ternyata bagiannya sedikit, anggap aja aplikasinya salah lah gitu. Tapi kalau dapatnya banyak aplikasinya bener gitu kan. Jadi saya katakan ini aplikasi dari lembaga kok, ini bukan aplikasi dari perorangan. ID kan, itu kan ID, itu kan organisasi kan. Ini aplikasi yang punya lembaga, ya, kayak lembaga dari teman-teman sunnah gitu ya. Jadi bukan buatan pribadi. Kalau pribadi, saya tiap hari punya alamat yang punya pribadi. Saya pakai udah cocok, ternyata lama-lama hilang. Kayaknya websitenya nggak dibayar kali, domainnya nggak bayar. Kalau ini organisasi, cenderung bayar. Jadi insya Allah masih ada terus mudah-mudahan domainnya ya. Jadi Bapak silakan praktekin di sini. Yang penting Bapak Ibu percaya dan mau menerima konsep-konsep yang ada di sini tadi ya. Ini slide saya itu ada tentang warisan, yang di bawahnya tentang wasiat sama hibah. Yang pernah saya sampaikan kayaknya udah ya. Jadi tidak apa-apa nanti saya share yang saya sampaikan ini tentang warisan dari slide 1 sampai slide ke ini sampai slide ke-12 ya. Alamat URL-nya juga sudah ada, nanti Bapak bisa praktekkan. Silakan, ini ada waktu sekitar 5 menit untuk tanya jawab seputar konsep ini. Silakan, ada yang mau nanya boleh. Tapi kalau udah selesai kajian nggak bisa nanya tuh Pak. Silakan. Jadi aku pernah kasus juga itu kan terlambat dibagi. Oh ya. Sama terlalu cepat dibagi juga jadi masalah. Jadi sebetulnya ini ya benar bagus ya, sesuai dengan waris. Jadi begitu bapak meninggal, langsung dibagi. Tadi itu masalah aset properti. Akhirnya si ibu terpaksa keluar dari rumah. Bagus. Gimana solusinya itu ya? Oke, jadi bagus sih pertanyaan. Yang pertama, kalau warisan terlalu lambat dibagi, maka solusinya adalah Bapak harus melakukan pembagian dengan bertahap. Jadi pembagian itu kan sebenarnya kan terhitung pada waktu tanggal meninggalnya, jam meninggalnya Pak ya. Jadi misalnya si A meninggal sekarang, tanggal 29 Agustus. Bapak nggak lakukan pembagian, tanggal 30 September ada ahli warisnya yang meninggal. Maka Bapak harus lakukan pembagian 2 tahap. Jadi pada tanggal 29 Agustus siapa yang meninggal, siapa yang masih hidup. Selesaikan pakai aplikasi ini tadi. Selesaikan? Orang yang mati berarti dapat bagian. Karena apa? Kan harusnya sudah dibagi pada tanggal 29 atau 30 Agustus. Tapi bapaknya yang terlambat membagi sampai keburu mati. Dia tetap dapat.
Ya, dia tetap dapat ya, bukan kan kok mati kok masih dapat, katanya Ustaz tadi kalau mati udah nggak dapat. Mestinya kan dilakukan pembagian pada waktu 29 atau 30 Agustus. Tapi karena Bapak yang menunda-nunda, gitu kan, salahnya di situ. Ya haknya dia tetap kasih dong. Nah selesai, dia ternyata dapat berapa? Misalnya dapat 20%. Nah 20% sekarang hitung. Pada waktu dia meninggal dunia, yang punya jatah 20% ini, ahli warisnya siapa aja? Bagi lagi di sini. Semakin banyak yang meninggal, pekerjaan Bapak bertumpuk-tumpuk. Ya. Kalau 5 orang meninggal, berarti Bapak lakukan pembagian 5 tahap. 2 orang ya 2 tahap, 3 orang 3 tahap. Jelas ya? Ini kalau terlalu lama membagi. Biasanya terlalu lama membagi itu kendalanya satu, kalau warisannya susah dijual. Yang kedua, kalau ada ahli waris yang belum bersepakat. Yang ketiga, kalau ewo pekewo. Ya, nggak enak kita mau bagi, masih ada ibu masa mau dibagi sih kan? Misalnya seorang suami laki-laki meninggal, ada istrinya, ada anak-anaknya. Anak-anak mau bilang, Bu bagi dong, tegak banget dong. Ibarat itu kan? Ibu mau ngomong gitu juga. Nanti kalau saya bagi terus saya tinggal di mana? Ada solusinya Pak. Solusinya dibagi secara de jure, secara de facto-nya nanti. Jadi misalnya warisannya rumah. Anggap saja nilai rumah ini 100, kan? 100 saham ya. Misalnya warisannya rumah doang lah misalnya ya. Warisannya rumah saja. Yaudah, rumah ini kita anggap nilainya 100. Entah 100 juta, entah 100 miliar. Saham ya. Karena kan ini hitungannya saham, 100% saham. Ahli warisnya ada anak sama istri misalnya. Itu doang ya misalnya. Anak laki-laki ada 3, anak perempuan ada 2, istri ada 1. Udah bagiannya gini dong Pak. Nah, pembagiannya. Jadi ibu alias istri ya, sahamnya 12%, anak perempuan 10%, anak laki-laki masing-masing 21%. Statusnya de jure begitu. Tapi anak-anak tolong ya, punya keikhlasan. Ini karena ibu masih hidup, masa ibu mau kita usir? Kan nggak enak kan? Ya udahlah, ibu silakan pinjam hak saya. Itu caranya. Kalau misalnya anak perempuan ini butuh duit banget, tapi gimana? Saya kan butuh duit. Nah, saya sebagai anak laki-laki, nah jatah kamu 10% saya bayarin. Kamu mau jual berapa? Saham kamu 10% kan anak perempuan, 2 orang, oke saya bayarin. Misalnya harganya kemudian 200 miliar, saya bayar 10 miliar masing-masing. Jadi itu sekarang adalah hak saya sama hak ibu. Karena ibu masih hidup, biarlah saya berbakti pada ibu saya. Ibu silakan tinggal di rumah ini, ya. Saya pinjemin saham saya. Nanti kalau misalnya ibu sudah meninggal dunia, saham ibu kan cuma 12%. Itu yang dibagi yang 12 itu aja. Itu caranya lah. Terlalu cepat bagi atau terlalu lambat bagi. Memang ada problem, tapi solusinya adalah seperti itu. Nah, yang susah tadi saya katakan, kalau nggak mau sepakat atau nggak tega banget sama ibunya gitu ya. Tega banget ibunya. Ya ibu kan nggak dapat jatahnya cuma segitu, jadi ibu pindah aja ngontrak. Anak durhaka saya bilang. Anak durhaka, jangan gitulah ya. Jadi secara de jure, secara hukumnya dibagi, tapi secara de facto pembagian sahamnya aja. Ibu silakan tinggal di sini ya. Tapi paling bagus kalau Bapak punya duit banyak, semua yang lain ahli waris jatahnya berapa? 12%, 20%, saya bayarin semua. Jadi rumahnya menjadi milik saya. Itu caranya. Nah, jelas Pak ya? Oke. Kalau ada yang mampu, ya kalau nggak ada yang mampu ya. Makanya jangan ninggalin warisan properti Pak bilang. Rumah doang aja, rumah yang Bapak tinggalin aja. Jadi kan orang-orang dulu kan suka ini ya, sebenarnya beli tanah kan. Warisannya tanah di mana-mana. Tapi kita mau ngejualnya susah. Makanya saya sendiri merasa umur saya ini udah 50 lebih. Jadi kalau ada orang nawarin rumah yang enggak, saya nggak ada rencana, saya nggak ada minat, dan menurut saya salah kalau umur 53 investasinya di properti. Udah nggak waktunya. Tapi dulu kok Ustaz senang beli properti ya, kan dulu waktu masih muda, sekarang udah nggak muda lagi. Secara usia, menurut hadis kan kira-kira umurnya umat Nabi Muhammad kan antara 60 sampai 70. Saya nggak tahu umur saya berapa, tapi kan sudah dikasih ancang-ancang sama Nabi, kira-kira 60-an lah umur umat kita. Padahal ngejual rumah tuh kadang-kadang 5 tahun nggak laku, Pak. Bukan kadang-kadang ya, seringnya kan. Karena di sekitar saya banyak orang jual rumah. Dari sejak tahun 2010, ada 2015 sampai sekarang nggak laku-laku. Akhirnya kadang-kadang ada yang disewakan, kadang-kadang ada yang sampai roboh.
benar-benar roboh. Kita beli pun nggak mau, rumah robohnya repot juga kan bersihin. Makanya pesan saya, jangan senang investasi properti kalau sudah usia di atas 50. Jangan mau dideketin sama marketing. Kalau marketing pasti bahasanya beda, Pak ya. Ini investasi properti Pak, kirim enggak. Namanya juga marketing. Saya bukan marketing, jadi saya ngomong apa adanya. Dan saya sebagai konsumen, jadi itulah yang saya rasakan. Baik, ada satu lagi nih. Sejauh mana kapasitas pembagiannya masih diberikan? Karena ada juga orang yang memberikan itu kan tanda petik di kantor ini untuk kamu, tapi mungkin surat-surat apa itu nggak boleh di nama itu kasih rumah. Tapi surat-surat masih dipegang yang bersangkutan atau orang tuanya misalnya. Itu sejauh mana itu sudah dianggap diberikan? Pemberian yang dilakukan ketika orang masih sehat walafiat dalam fikih namanya hibah. Hibah itu harus ada serah terima secara real kalau ikut fikih ya. Jadi penerimanya sudah hidup, masih benar-benar masih hidup juga. Kemudian serah terimanya sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan serah terima, belum dianggap belum sah ya. Belum sah, baru rencana saja. Termasuk menumpang nama. Misalnya saya punya mobil atas nama istri saya. Apakah itu berarti mobil milik istri saya? Enggak juga. Nah, kalau saya punya mobil atas nama tetangga saya gimana, Pak? Karena saya nggak mau balik nama misalnya kan, atau belum balik nama. Saya misalnya beli mobil second, belum balik nama, udah keburu meninggal. Apakah mobil ini milik tetangga saya? Kan enggak kan? Dan begitu pula mungkin ada orang punya mobil dua, ganjil genap, satu atas nama istri, satu atas nama suami. Ya tetap diurus. Sebenarnya yang beli tadinya siapa? Suaminya, ya berarti milik suami. Tapi udah atas nama istri, kan atas nama doang, cuma pinjam nama. Ada nggak akad serah terima hibahnya? Nggak ada, ya udah berarti belum. Ya. Berarti belum terjadi hibah. Jadi hibah itu, nih, hibah menurut pendapat yang kuat harus sudah dilakukan serah terima secara real saat masih hidup sehat, bukan menjelang wafat. Kalau menjelang wafat nanti bisa jadi wasiat. Ini kalau dalil-dalilnya di sini ya. Ini saya sebutkan kesimpulannya aja di bawahnya. Dalil-dalilnya ada di atasnya. Jadi slide-nya ini masih satu dengan slide tentang warisannya. Jadi intinya kalau masih digantung belum jadi sebenarnya. Itu baru rencana. Karena udah keburu meninggal, berarti rencananya belum dianggap sah. Makanya kalau bapak niat memang mau bagi kepada anak, ya udah serahkan sekalian. Serahkan suratnya, serahkan kuncinya, serahkan apanya semua ada. Kalau memang bapak niat bagi, kalau enggak ya enggak. Jangan dibuat kegantung. Istri juga sama, kalau memang ini mobil buat istri, ya ini ya, ini mobil buat kamu, ya, ini STNK-nya langsung dibalik nama, ini BPKB-nya kamu simpan, bukan urusan saya. Termasuk bayar pajaknya nanti kamu bayar, ya. Ya kan udah dikasih kan, pajak tahunannya STNK-nya, ya itu tanggung jawab dikasih, mau nggak dikasih? Kalau istri saya nggak mau dikasih, mendingan saya tinggal make katanya. Kenalkan make aja lah saya. Daripada mikirin ini dan itu, kalau memakai kan termasuk servisnya segala macam, pasti urusan Abi katanya. Saya dikasih aja doang. Kalau dikasih kan jadi tanggung jawab. Kalau motor gimana? Motor nggak apa-apa dikasih katanya. Kalau mobil nggak mau dia. Kalau mobil nggak mau. Nah, ini contoh jadi supaya diperjelas Pak dalam hibah. Ada lagi terakhir bonus. Jadi seandainya ini di kampung, mereka tidak menggunakan secara warisan secara Islam, tapi mereka secara kebiasaan di kampung udah dibagi rata, misalkan 3 anaknya perempuan, 1 ibunya berarti 4 anak perempuan, 1 ibunya berarti berlima. Kalau nilainya 100 udah dibagi 20-20, mereka oke, nggak ada masalah. Gimana Pak? Apakah lebih baik dihitung kembali atau udah aja begitu? Lebih baik harus dihitung kembali, karena itu sebenarnya adalah salah satu cara ngeles kalau bahasa orang Jawanya atau hilah untuk tidak mau menerima ayat ini sebenarnya. Seakan-akan ayat ini nggak cocok tuh kan. Kenapa harus begitu sih pembagian ribet amat? Saya punya konsep sendiri, saya bagi rata. Jadi yang benar secara syariah adalah bagi aja sesuai dengan aturan ini. Kalau bapak ternyata dapat bagian banyak,
kasihan sama adik laki-laki, adik perempuan, atau nggak tega sama ibu, terima dulu bapak bagian, ya, ini bagian saya, ya. Tapi karena ibu masih hidup, nggak apa-apa, bagian saya serahkan buat ibu sebagai hadiah saya kepada ibu saya. Ini bakti saya kepada orang tua. Kan enak, bapak dapat dua kali pahala. Satu, pertama kali menegakkan syariah, percaya pada ayat. Yang kedua, sekarang saya berbakti pada ibu saya kasihkan jatah saya buat ibu saya. Ya kan? Jadi dapat pahalanya 2 kali. Yang ibu juga alhamdulillah, nah kamu kok jadi anak yang baik, kan? Dan ibu juga senang kan? Daripada kita bagi rata ini sebenarnya benar nggak secara syariah? Katakan tidak salah sebenarnya. Jadi cara bagi ratanya nanti bagi dulu dengan konsep ini. Tapi kalau dulu masalahnya saya nggak bisa cara ngitungnya Ustaz, itu lain lagi ya. Saya nggak bisa cara ngitungnya, ini belum tahu aplikasi ini, Ustaz belum kasih tahu. Gimana bingung saya baginya, udahlah bagi rata aja deh. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Kan karena nggak tahu kan, karena nggak tahu ya saya doakan mudah-mudahan Allah ampunilah itu kalau karena tidak tahu. Tapi sekarang udah ada solusinya. Satu lagi nih, jika suaminya meninggal, seorang istri menyatakan bahwa di dalam harta suaminya ini ada bawaan harta dia yang dari warisan orang tuanya. Nah, itu yang dulu pernah saya sampaikan dalam konsep manajemen keuangan keluarga. Saya sering katakan, yang benar harta suami dan istri itu dipisah. Ketika tidak dipisah, itulah yang membuat repot ketika ada pembagian waris. Nah, ini diantara masalah mendasar saat ini kebanyakan masyarakat harta suami dan istri itu nggak jelas. Makanya kalau terjadi perceraian ada istilah harta bono gini itu kan nggak begini, Pak. Gini harusnya jelas. Kalau saya dalam rumah tangga saya terus terang saya perjelas. Ini punya saya, ini punya istri saya. Istri saya tahu, anak saya tahu. Saya juga tahu. Hartanya istri saya nggak mau cawe-cawe aja. Saya nggak mau minta-minta harta istri saya. Ya. Saya nggak mau tahu. Dan saya kalau mau beli rumah ataupun beli mobil, saya nggak perlu musyawarah dengan istri saya. Saya beli aja terus terang aja. Pernah, saya udah bilang pada marketingnya, salesnya, nanti jangan dikirim kwitansinya ke rumah ya, ke kantor aja. Maksud saya istri saya biar nggak tahu. Dikirim ke rumah, Pak. Istri saya jadi tahu. Ini kok ada, ini gimana? Tapi beli di mana? Di sini alatnya benar ya. Ya, gara-gara ini siapa sih? Akhirnya tahu kan, akhirnya tahu. Jadi maksud saya apa? Ya, kalau harta saya terserah saya, harta istri saya terserah istri saya gitu. Yang penting kewajiban saya sebagai suami kepada keluarga saya penuhi itu. Ya, maksudnya konsep yang benar harusnya begitu. Jadi kita mau beli sesuatu ya nggak harus minta persetujuan istri. Saya kadang-kadang heran, orang kadang-kadang cuma mau beli motor, nanti saya tanya istri dulu ya setuju apa enggak ya. Yang punya duit nggak apa-apa istri. Jadi kita harus keuang kepemimpinan seorang suami di tingkat rumah tangga harus seperti itu ya. Istri saya pokoknya nurut aja, yang penting kewajiban saya kepada dia semuanya saya penuhi. Ya. Makanya dulu waktu awal-awal saya bilang, kamu pilih mana nih? Semua gaji saya kasih, tapi rumah tangga keuangannya kamu yang ngatur. Kalau lebih boleh kamu ambil, kalau kurang ya kamu yang nambahin. atau pokoknya saya penuhin semuanya. Tapi kamu nggak usah nanya berapa penghasilan saya. Saya ngomong begitu waktu gaji saya masih kecil, Pak. Caranya gitu. Itu saya, ya pilih yang nomor 2 apa? Pilih dicukupin aja, saya nggak mau tahu. Nah, beneran nih serius ya udah ya deal ya. Nah, sampai sekarang ketika penghasilan sudah naik, istri saya nggak perlu tahu berapa penghasilan saya. Terus terang, istri saya nggak tahu, itu di YouTube lagi kan, nggak apa-apa. Nanti dia dengar, nggak apa-apa. Memang seperti itu. Yang penting kewajiban saya terhadap istri saya penuhi. Semua kebutuhan rumah tangga saya bayarin. Gitu. Dia nggak perlu tahu penghasilan saya berapa, itu kan. Kalau seandainya saya punya istri lagi kedua gimana? Bukan arahnya ke sana sih, Pak. Tapi maksud saya supaya jelas aja. Nanti kalau misalnya saya meninggal atau istri saya meninggal, jangan sampai ada sengketa. Karena konsepnya dalam Islam harusnya begitu. Yang paling repot kan kalau begini, Pak. Misal saja, Pak ya. Saya masih punya anak kecil. Maksud saya masih 2 tahun ke bawah, ya. Saya punya harta banyak. Kemudian saya meninggal dunia. Istri saya masih muda, anaknya masih kecil kan. Kalau sekarang sih anak saya udah gede semua, nggak ada anak kecil. Misalnya ya ada orang yang kaya, anaknya masih kecil, kemudian dia meninggal dunia. Kalau anaknya kecil, biasanya istrinya masih muda kan, masih cantik kan, Pak.
Nah bapak kalau melihat janda muda kaya, kira-kira gimana pak? Minat nggak? Wis minat banget ini. Jadi ada. Oh, niatnya mau nyatuin anak yatim, terus ibunya. Mulia. Nah sekarang bapak, sekarang kan tahu nih, berarti kalau itu harta saya, berarti kan ahli warisnya kan termasuk diantaranya anak yatim kan pak? Nah bapak misalnya nikahin istri yang janda itu, yang masih muda dan kaya. Akhirnya bapak kan tinggal di rumah itu misalnya. Padahal ini rumah sebenarnya rumah siapa? Ada haknya anak yatim, bukan ada duitnya juga. Bapak ambil, berarti bapak ngambil haknya anak siapa? Anak yatim. Dosa besar nggak? Loh kan repot kan pak. Makanya supaya itu tidak terjadi, diperjelas yang punyanya anak yatim yang mana. Kalau saya mau pakai hartanya anak yatim, ya pantasnya ya saya nyewa. Rasulullah mau bangun masjid ada tanahnya anak yatim jadi dibayarin kan? Bayarin dengan normal atau lebih. Apalagi ini urusan pribadi kita. Walaupun itu nanti akan jadi anak asuh saya, anak tiri saya, tapi kan itu kan dia punya harta sendiri dari bapak kandungnya. Jadi kita jangan memanfaatkan harta anak yatim supaya kita nggak masuk dosa besar. Karena di hadis yang tentang 7 dosa besar kan diantaranya makan harta anak yatim. Nah gitu Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti slide-nya saya kirimkan materinya. Dan di situ ada URL-nya, Bapak praktekkan sendiri nanti di keluarga masing-masing kalau dapat warisannya. Nggak usah undang saya, nggak usah bagi saya juga. Praktekkan sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.